Halo semuanya, oke di sesi explainer kali ini kita bakal langsung bongkar sebuah mitos besar di dunia kerja. Selama ini kan kita selalu dicekoki pikiran kalau keharmonisan itu segalanya, ya kan? Kalau bisa, jangan sampai ada yang namanya gesekan atau adu argumen di kantor. Pokoknya konflik itu harus diredam. Tapi, beneran gitu nggak sih? Otomatis, kita sering mikir kalau yang namanya ketegangan atau adu mulut itu udah pasti racun. Bikin repot, bikin bete, dan sebisa mungkin disembunyiin aja deh di bawah karpet. Tapi coba deh kita balik logikanya sebentar. Gimana kalau ketegangan yang selama ini kita hindari mati-matian justru adalah katalis paling ampuh buat mancing inovasi? Nah, materi yang kita bedah hari ini benar-benar ngerombok total cara pandang kita. Bayangin, konflik itu jangan cuma dilihat sebagai penyakit menular yang harus dijauhi. Justru sebaliknya, kalau kita tahu cara mainnya, konflik ini bisa jadi aset strategis yang luar biasa banget buat mendorong tim kita terus belajar dan berkembang. Biar lebih gampang, kita bakal bedah topik ini lewat 4 poin utama. Pertama, kita lihat 2 sisi dari sebuah konflik. Terus kita bahas soal inovasi versus hambatan produktivitas. Lanjut ke gimana dinamikanya dalam hubungan kerja sehari-hari. Dan terakhir, kita bakal zoom out buat lihat dampaknya ke stabilitas sosial yang lebih luas. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. 2 sisi dari sebuah konflik. Ini ibarat pedang bermata dua pas kita lagi beda pendapat. Garis batasnya itu tipis banget, beneran deh. Tergantung gimana cara kita mengelolanya, konflik ini punya 2 wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kalau dihandle dengan benar, dia bisa ngebangun tim kita jadi super solid, memicu ide-ide baru, dan bikin rasa percaya makin kuat. Tapi di sisi lain, wah ini bisa jadi mimpi buruk, bikin stres, karyawan pada resign, dan kerjaan malah jadi nggak karuan. Terus apa dong rahasianya biar nggak hancur? Kuncinya ada di satu konsep ini, pemikiran paradoksikal. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini, ini adalah kemampuan organisasi buat merangkul hal-hal yang saling bertentangan, bukannya malah kabur. Jadi, kita biarin aja ketegangan itu ada, tapi kita arahin energinya buat ngasilin sesuatu yang produktif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita lihat gimana beda pendapat ini bisa jadi katalis inovasi atau malah jadi jalan buntu buat produktivitas. Buat paham efeknya ke inovasi, kita harus bisa misahin 2 jenis konflik ini dengan tegas. Yang pertama, ada yang namanya konflik tugas. Nah, ini sehat banget. Fokusnya murni berdebat soal kerjaan, tukar pikiran, dan mikir kritis. Tapi awas, ada jebakannya. Yang kedua ini konflik hubungan, dan ini toksik parah. Kalau udah masuk ke sini, orang udah nggak bahas kerjaan lagi, tapi nyerang personal, emosi main, dan kolaborasi hancur lebur. Biar lebih kebayang, materi kita ngasih contoh ekstrim dari Delta Niger. Boleh percaya, boleh enggak, perselisihan sumber daya yang super panas di sana malah memaksa masyarakat lokalnya muter otak dan nyiptain teknik penyulingan minyak secara mandiri. Maksudnya, gesekan yang intens banget itu justru memicu mereka berinovasi buat bertahan hidup. Luar biasa kan? Tapi, mari kita bandingkan dengan apa yang sering terjadi di industri konstruksi. Di sini, data nunjukin kalau konflik yang dibiarin berlarut-larut itu ibarat tembok raksasa yang ngalangin jalan. Bukannya bikin inovatif, konflik yang gak diselesaikan malah bikin proyek tertunda parah dan membakar uang perusahaan gila-gilaan karena biayanya bengkak. Oke, lanjut ke bagian ketiga, dinamika dalam hubungan kerja. Pertanyaannya, gimana sih rasanya efek gesekan ini secara psikologis buat kita-kita yang ada di tim? Gini, pas perbedaan pendapat soal kerjaan itu dicuekin dan nggak diberesin, dia tuh nggak hilang gitu aja. Dia bakal membusuk dan berubah wujud jadi apa yang disebut konflik afektif. Ini fase yang benar-benar merusak. Kepercayaan antar anggota tim mulai rontok. Orang udah nggak peduli lagi sama nyari solusi yang terbaik. Pokoknya yang penting gimana caranya ngejatuhin satu sama lain. Dan efek dominonya tuh parah banget. Rasa saling percaya yang tadinya natural berubah jadi transaksional alias hitung-hitungan. Terus, mulai deh muncul kelelahan emosional massal, stres di kantor sampai dibawa pulang ke rumah. Dan yang paling bahaya buat perusahaan, karyawan jadi mulai pelit ilmu. Mereka secara aktif nyembunyiin informasi penting dari rekan kerjanya sendiri. Benar-benar mimpi buruk. Biar nggak sampai kejadian kayak gitu, materi kita ngasih panduannya nih. Langkah pertama, kita harus proaktif, tangkap sinyal ketegangan dari awal sebelum membesar. Kedua, waktu negosiasi, fokus cari solusi win-win yang sama-sama nguntungin. Dan ketiga, jangan gengsi buat minta tolong mediator pihak ketiga yang netral, buat bantu dengerin dan ngebongkar kebuntuan komunikasi. Sampai kita di bagian terakhir, dampak pada stabilitas sosial. Nah, coba bayangin, kalau konflik aja bisa menghancurkan sebuah tim kecil di kantor, apa jadinya kalau efek riak makro ini meluas ke skala jutaan orang dalam sebuah masyarakat? Sumber kita ini memetakan eskalasi yang cukup bikin merinding.
Biasanya di level makro, ini dimulai dari fase kekerasan bersenjata yang buntutnya memaksa populasi besar buat mengungsi atau pindah massal. Habis itu, muncul deh kompetisi yang super ketat buat ngerebutin sumber daya yang sisa sedikit. Puncaknya, stabilitas sosial pun hancur berantakan. Dan kalau kita lihat datanya secara objektif, pola makro ini sayangnya terjadi di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia misalnya, kita lihat ekspansi lahan kelapa sawit sering memicu sengketa dan bikin ketimpangan ekonomi. Lalu di Gaza, perang benar-benar menghancurkan infrastruktur, perumahan, sampai ketahanan pangan. Atau di Uganda, di mana sistem pendidikan dan kesehatan yang krusial ikutan kolaps pasca konflik. Tapi sifat manusia emang penuh misteri ya. Ada satu studi yang sangat menarik soal paradoks Burundi. Penemuan ini agak bikin kaget sebenarnya. Di sana, paparan terhadap kekerasan nyatanya malah secara paradoksal ningkatin sifat altruisme alias semangat saling bantu yang kuat di dalam komunitas pedesaan itu sendiri. Padahal di sisi lain, kecenderungan mereka buat ngambil resiko juga ikut meroket. Terus, apa benteng pertahanannya kalau di level sebesar ini? Materi kita menggarisbawahi kalau institusi yang kuat dan responsif itu penyelamatnya. Buktinya ada pada kebijakan perlindungan sosial di Ukraina. Kebijakan dari tata kelola yang tanggap itu terbukti ampuh banget jadi jangkar stabilitas, bantu menahan efek buruknya, bahkan saat mereka lagi ada di titik krisis yang paling genting. Jadi di penghujung sesi explainer kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Coba deh ingat-ingat adu argumen terakhir kalian di kantor. Apakah perdebatan itu murni ngebahas tugas, atau udah belok nyerang urusan personal? Pas nanti ketegangan muncul lagi di tim kalian, mau kalian biarin itu ngancurin kolaborasi, atau mau kalian manfaatin energinya buat mancing inovasi? Pilihan itu ada di tangan kalian.